Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gatia Lubna Siti Fatma dengan nomor NIM 20314111014. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Statistika Terapan dengan uji T2 sampel independen yang memenuhi mata kuliah Statistika Terapan yang diampu oleh dosen pendidikan matematika yaitu Ibu Hamidah Suryani Lukman. Nah, untuk soalnya selanjutnya di sini kita membahas dulu tujuan ya. Pertama-tama, tujuan di sini uji T2 sampel independen digunakan untuk menguji rata atau rata-rata dua kelompok sampel yang berskala interval. Data dipilih secara acak dengan syarat data populasi dari masing-masing kelompok berdistribusi normal. Nah, selanjutnya di sini ada soalnya. Soal pada nomor 2 yang berbunyi dua perusahaan cat kayu A dan B masing-masing menyatakan bahwa cat mereka paling cepat kering. Untuk menguji waktu pengeringan kedua merek cat kayu tersebut, dilakukan suatu eksperimen dengan mengambil sampel acak 15 kaleng cat kayu A dan 15 kaleng cat kayu B yang digunakan untuk mengecat kayu dengan permukaan dan kondisi yang identik. Data waktu pengeringan dalam menit dari kedua merek cat kayu adalah sebagai berikut. Ujilah bagaimana kesimpulan penelitian tersebut. Nah, di sini sudah terdapat tabel ya untuk di sini terdapat merek cat. Merek cat di sini ada cat kayu A dan cat kayu B. Lalu ada waktu pengeringan cat dalam menit. Di sini sudah terdapat nilai-nilainya. Nah, selanjutnya kita lihat ke video SPSS pembahasan soal. Langsung saja kita play videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatia Lubna Siti Fatma dengan nomor NIM 20314111014. Nah, di sini saya akan menyelesaikan soal tugas UAS nomor 2 yang berbunyi dua perusahaan cat kayu A dan B masing-masing menyatakan bahwa cat mereka paling cepat kering. Untuk menguji waktu pengeringan kedua merek cat kayu tersebut, dilakukan suatu eksperimen dengan mengambil sampel acak 15 kaleng cat kayu A dan 15 kaleng cat kayu B yang digunakan untuk mengecat kayu dengan permukaan dan kondisi yang identik. Data waktu pengeringan dalam menit dari kedua merek cat kayu adalah sebagai berikut. Ujilah bagaimana kesimpulan penelitian berikut tersebut. Nah, di sini terdapat tabel yang terdiri dari merek cat. Di sini ada cat kayu A dan cat kayu B dan waktu pengeringan cat dalam menit. Nah, di sini juga terdapat nilai-nilainya dari data kayu A, data cat kayu A dan data cat kayu B. Langsung saja kita hitung menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini pertama-tama kita masuk ke dalam variabel view yang ada di kiri bawah. Nah, kita pertama-tama masukkan untuk name-nya sendiri di sini kita tulis merek. Nah, untuk merek cat ya. Terus selanjutnya di sini desimalnya kita nolkan. Nah, untuk labelnya di sini kita ketik merek cat kayu. Nah, untuk values-nya di sini kita tambah karena sesuai dengan soal tadi terdapat dua cat ya, dua merek cat, yaitu merek cat A dan cat kayu B. Nah, yang pertama kita masukkan cat kayu A. Kita add, lalu yang kedua cat kayu B. Nah, add
lagi, lalu oke. Nah, untuk missingnya itu kita non, lalu untuk ininya rata tengah saja. Measure-nya kita nominal ya, karena untuk merek ini bukan angka. Selanjutnya di sini waktu. Nah, untuk type-nya sama ya, numerik, width-nya 8, desimalnya kita 0 kan. Labelnya di sini waktu pengerjaan, pengeringan, mohon maaf, pengeringan cat dalam menit. Waktu pengeringan cat. Nah, values-nya di sini tidak perlu diisi karena waktunya tidak ada ciri seperti yang merek ya. Selanjutnya missingnya non, kolomnya 8. Nah, untuk ratanya rata tengah juga. Nah, untuk measure-nya kita milih scale karena untuk waktu itu angka ya. Selanjutnya kita pindah ke data view. Nah, di sini kan terdapat setiap datanya ini ada 15. Ya, jika kita hitung 15 dan di soalnya juga terdapat keterangan jika masing-masing cat kayu itu ada 15. Nah, maka kita masukkan di sini untuk nomor 1 kan di sini kita sudah list ya. Untuk nomor 1 itu cat kayu A dan untuk nomor 2 itu cat kayu B. Maka kita masukkan di sini nomor 1. Tuh, langsung keluar cat kayu A. Kita isi sampai 15. Nah, setelah 15 kita tambahkan dari 16 hingga 30 untuk cat kayu B. Maka kita isi nomor 2. Nah, setelah 30 seperti ini, baru kita masukkan data-data dari waktu yang ada di soal. Nah, kita lihat ya. Nah, kita masukkan di sini. Untuk cat kayu A di sini terdapat 69, 72, 89, 70, 71, 73, 86, 76, 65, 73, 85, 68, 64, 76, dan 83. Nah, kita cek lagi apakah sudah sampai 15 dan ternyata pas ya sampai 15. Dan hati-hati untuk mengisi data ini perlu diperhatikan karena jika salah kita akan mengulangnya lumayan agak susah ya. Nah, untuk selanjutnya untuk cat kayu B kita masukkan lagi datanya. Sini ada 66, 67, 66 lagi, 64, 65, 68, 79, 53, 59, 69, 70, 73, 71, 78, dan 79. Setelah diisi semua datanya, karena di soalnya itu ini termasuk soal uji T 2 sampel independen, maka kita langsung analyze, lalu compare means, lalu independent sample test. Nah, lalu kita masukkan untuk waktu pengeringan
kita masukkan ke tes variabel, dan merek cat kayunya kita akan memasukkan ke grouping variabel. Nah, di sini untuk mereknya itu kan masih tanda tanya. Kita masukkan define groups. Nah, untuk grup 1 itu kita isi satu saja untuk cat yang pertama, dan grup kedua itu untuk cat yang kedua. Nah, sudah tertera 1 dan 2. Nah, untuk optionnya kita masukkan juga. Nah, karena pada soalnya itu taraf signifikansinya 5%, maka sisa dari 100% kurangi 5% itu yaitu 95%. Maka langsung saja kita continue dan kita oke. Nah, kita sudah mendapatkan untuk grup statistiknya di sini. Untuk cat kayu ada 15, benar ya. Cat kayu A dan cat kayu B sama-sama 15. Untuk min atau rata-rata cat kayunya 74,67, cat kayu B-nya 68,47. Nah, di sini ada independent sample testnya. Di sini ada equal variances assumptions dan equal variances not assumptions. Kita memakai equal variances assumption ini, yaitu asumsi variansi yang sama. Nah, kita melihat di sini untuk signifikansinya ada 2 tile. Nah, kita memakai yang ini 0,031. Nah, 0,031 itu, nah karena untuk signifikan asumsi variansi yang sama itu 0,031, yaitu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, jadi kesimpulannya yaitu merek cat kayu A dan cat kayu B memiliki waktu pengeringan yang berbeda. Mungkin sekian penjelasan SPSS yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam perhitungan maupun dalam perkataan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.